seperti Om Amal bilang, ya itu mau buka munas pertama Persatuan Pensiunan Polri, bisa nggak buka? Ya mana mungkin saya bilang tidak. Lalu saya tanya, kapan Om? Di mana tempatnya? Di mana Om? YL? Saya kan pikir itu di mana? Saya pikir kok kasihan ya. Kalau di tempat saya saja bagaimana? Kalau kan ya masih seperti anak sendiri. Tapi kan saya sekarang wakil presiden. Jadi ada kantor saya, jumlah orangnya kira-kira berapa? Ya kalau 100 sampai 200 saya masih bisa menampung. Langsung ditangkap sama Om Awal. Ya sudah, di tempat kamu saja ya. Ya sudah. Jadi ya begitulah. Karena memang kantor ini selalu saya sebutkan, ini jajaran dari ses, wapres sampai deputi. Saya selalu bilang kantor ini adalah kantor rakyat. Silakan siapa yang berkeinginan untuk menggunakannya dengan baik, saya persilahkan. Nah, sekarang mengenai Pak Kapolri juga saya senang sekali sudah sembuh, karena ketika saya dengar juga saya kaget sekali dilapori Pak Kapolri siap Bu masuk rumah sakit. Sakit apa? Saya sudah deg-degan dengan segala tugas dan beban yang ada pada saat ini pada Polri. Sakitnya sakit tipes Bu. Apa tipes? Aduh, yang memalukan. Saudara Kapolri, pimpinan dan para anggota Persatuan Pensiunan Polri, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk meresmikan pembukaan musyawarah nasional Persatuan Pensiunan Polri yang pertama pagi hari ini. Dalam pandangan saya, musyawarah ini setidaknya memiliki dua makna penting. Pertama, keberadaan Persatuan Pensiunan Polri itu sendiri menandai kehadiran organisasi yang baru setelah lama sebelumnya dikenal dengan istilah purnawirawan dan menjadi satu kesatuan dengan purnawirawan TNI. Dalam era pembaharuan dewasa ini, kehadiran organisasi ini sekaligus menunjukkan kepedulian para sesepuh senior dan pensiunan Polri pada umumnya terhadap upaya perumusan posisi dan peran Polri yang baru setelah lebih dari 3 dekade bergabung dalam satu kesatuan dengan TNI. Kedua, upaya besar dan tidak ringan tersebut harus berlangsung di tengah kebutuhan untuk menangkal kian merebaknya pandangan dalam masyarakat yang kian kurang menguntungkan Polri yang sedang membangun citra penegak hukum yang mandiri dan profesional. Dengan pengalaman, kematangan, dan kearifan, terutama yang dimiliki para sesepuh dan senior Polri, pada tingkatan apapun yang dimilikinya, saya percaya Persatuan Pensiunan Polri akan dapat memberi masukan yang diperlukan oleh pimpinan dan seluruh jajaran Polri. Saya juga tanya pada Om Amal, Om, Polri itu yang profesor itu berapa? Rasanya kok cuma saya sorangan baik. Oh begitu. Kalau doktornya, ya dari sejak berdirinya Polri sampai sekarang mungkin yang di sekitar 10. Aduh, sama juga miskinnya ini Polri. Jadi maksud saya, ini wawasan baru yang harus juga nanti dibicarakan di dalam munas ini, bagaimana supaya
kemandirian Polri, Polri yang mandiri, bisa juga menghasilkan person, orang yang membuka wawasan dirinya, sehingga juga bukan saya karena kebetulan kongsi sama Om Amal, tapi saya perlu rasanya Awaludin baru itu muncul untuk generasi. Saya memahami tantangan yang dihadapi Polri saat ini tidaklah ringan, tetapi apapun bentuk, tingkat, dan sifat tantangan tadi, saya ingin menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat memang menjadi dan tetap akan menjadi tugas dan tanggung jawab Polri. Membangun tugas dan tanggung jawab tersebut memang menjangkau dimensi yang luas. Pada tingkat pertama, hal itu akan berkaitan dengan dimensi sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Di balik perdebatan mengenai angka ideal yang sering dikaitkan dengan rasio perbandingan antara kebutuhan dengan jumlah penduduk, sangat perlu diperhatikan tuntutan perbaikan kualitas anggota Polri itu sendiri. Saya mengamati masalah ini erat bertalian dengan citra tentang pembangunan profesionalisme di lingkungan Polri. Betapapun penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab ke depan akan bertumpu pada sistem nilai baru yang berciri profesionalisme dan harus diwujudkan serta dikembangkan oleh seluruh jajaran Polri. Citra sebagai pengayom yang diharapkan mampu memberi ketenangan, rasa tentram, aman, dan keteduhan kepada masyarakat memerlukan cara pandang, sikap, dan perilaku yang lain dari apa yang melekat di masa lalu. Sebagai penegak hukum, Polri diharapkan dapat tampil dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi di bidang hukum. Kepercayaan tersebut hendaknya dapat dipegang teguh dan digunakan sebaik-baiknya oleh Polri. Keberanian untuk membersihkan diri dari setiap tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang diemban dan acap kali merugikan citra Polri harus ditampilkan segera oleh pimpinan Polri. Pembangunan citra ini demikian penting, dan begitu pula dengan itu rasanya langkah untuk terus membangun Polri yang mumpuni dan profesional akan memperoleh dukungan yang lebih luas lagi. Citra ini hanya dapat, menurut saya, hanya dapat diraih pada satu kali momen, karena kalau tidak segera diambil kesempatan itu, apalagi begitu pisah antara TNI dan Polri, lalu ternyata Polri tidak sanggup untuk menumbuh kembangkan citranya yang baik, yang bersih, ya nanti masyarakat segera akan mencap bahwa oh meskipun sudah berpisah, sudah dipisahkan, ya karena memang Polri itu jelek, ya tetap jelek. Nah, ini tugas utama dari seluruh anggota Polri, sesepuh yang ada, untuk segera mengembalikan, mengangkat kembali citra Polri seperti apa yang diinginkan pada waktu-waktu yang lalu. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa pesan singkat dan harapan saya. Tetapi saya juga yakin besarnya hubungan emosional dan kecintaan kepada saya tetap yakin bahwa saran dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah nasional dimulai.
Jadi Purnawirawan Polri ini bertekad untuk membantu dan terus ikut ya kepedulian dan lain-lain para purnawirawan ini ya. Itu mencakupi tidak hanya purnawirawan Polri, para istri ya, juga para Wakakawuri yang telah meninggal, juga pegawai negeri sipil Polri ya, istrinya juga, dan semua putra-putrinya. Juga dahulu kita masuk ke PABRI, tapi karena ada keluar dari ABRI maka ya otomatis kita juga memisahkan dari PABRI tanpa melarang anggota kita duduk dalam PABRI, resmikan dalam waktu yang singkat ya. Jadi saya katakan tadi bukan untuk mengkultuskan Sukanto, tapi beliau adalah bapak bagi kami, itu bapak Kepolisian Negara RI. Spionase pun Polri yang menangani ya. Yung Slager Smith terkenal, usaha pembunuhan Presiden Soekarno, Cikini dan lain-lain, Polri tanpa campur tangan instansi lain. Kashmir Princess, perkara besar ya, semua ditangani oleh Polri sendiri. Saya katakan pada waktu itu Polri sudah tidak profesional menurut zamannya, yang sekarang menurun karena keadaan dan perkembangan sejarah, sedangkan keadaan kejahatan meningkat ya mungkin 100 kali lipat. Di Polri sekarang ini, jadi Pak Bimantoro, generasi penerus kami, keadaan Polri dalam keadaan yang sangat sukar sekali ya. Kita mandiri, sedangkan masalah kejahatannya itu 100 kali lipat. Dalam bahasa polisinya beyond ordinary crimes namanya. Terorisme, bom itu adalah beyond ordinary crimes, pembunuhan, perampokan, penculikan ya. Narkoba ya, macam-macam ya. Money laundering segala macamnya. Ini adalah kejahatan baru yang ditangani Polri, yang dalam kemandiriannya tadi itu serba kekurangan. Tapi ini bukan merupakan excuse bagi Polri ya, itu kami sarankan pada yang muda-muda harus dipertahankan dan diperjuangkan ke tugas tersebut. Nah, kita juga mengetahui dari polling citra Polri rendah gitu. Ya. Gini, sebenarnya masyarakat juga harus ikut. Tidak ada di dunia ini Polri bisa sendiri. Amerika Serikat pun ya, yang hebat itu satpamnya yang kita kenal di sini itu 10% per tahun perkembangannya. 10% jumlah satpam bertambah tiap tahun di Amerika Serikat. Jadi yang penting di Indonesia sekarang ini keikutsertaan masyarakat dari siskamling ya sampai kepada yang sektor modern ya, itu ya satpam dan sebagainya itu ya. Dan juga tentunya kita mengetahui ya, ini main hakim sendiri nih, itu bukan bikinan polisi membakar-bakar pencopet ya. Ini beyond yang saya katakan lebih istilah polisi ordinary crimes ya. Nah, ini kami dari pihak Purnawirawan di seluruh Indonesia ini memberikan sumbangan pikiran, bantuan, dan bila perlu tentunya ikut serta dalam mengusahakan terciptanya Polri Mandiri tersebut ya. Tidak secara singkat saudara sekalian ya, tujuan daripada Munas ini ya. Jadi barangkali yang lain-lain ditambahkan oleh Pak Bimantoro. Kami yakin ya dalam acaranya itu nanti akan lebih akan mengkonsolidir karena internal PP Polri sendiri. Kami juga memberikan sumbangan pikiran kepada Polri dan perkembangan negara reformasi ini ya. Di sekian saudara ya. Tiga toh. Semua Munas tiga saudara. Yang pertama kerja baru adalah mengesahkan anggaran dasar dan rumah tangga yang baru. Karena kita baru berdiri kan. Nah, nomor dua menyusun program kerjanya buat tahun depannya apa gitu. Dan nomor tiga adalah memilih pengurus baru ya. Apakah itu juga apa penilaian terhadap ini ya, semacam statement politik kita akan keluar dari sini ya. Itu intinya ya. Saran-saran pada Kapolri ya, dan juga pada pemerintah, karena kita di luar pemerintah toh, kita pernah beri saran pada Presiden ya, bisa katakan tadi ya, ini sudah sesuai dengan Kapolri, kita akan meresmikan
patung Kapolri yang pertama, ya itu kan kita serahkan juga pada Presiden, ya tentang misalnya tentang Polri Mandiri ini di bawah Presiden, kita ikut perjuangannya bahwa Polri utuh dari Mabes Polri sampai ke Polsek, nggak boleh putus-putus. Macam-macam suara kan dari gubernur, bupati-bupati yang kurang paham arti National Police System. Kita memperhatikan juga otonomi daerah. Kapolres akan kerjasama, akan menghubungi bupati-bupati dan DPRD, ya itu sumbang pikiran dari PP Polri kepada pemerintah dan Polri sendiri. Sudah mulai dan itu akan berterus di masa yang akan datang. Ya. Jadi kasus yang sekarang masih terbawa kepada masalah Polri itu Pak ya, sejauh ini bagaimana Pak? Apakah juga ada suatu perkembangan sejak hari ini? Jadi seperti sudah dijelaskan sebetulnya ya oleh Kadispen Polri maupun oleh Kapolda Metro Jaya bahwa Elisa ini menurut pengakuannya dia disuruh Tommy, diberikan duit oleh Tommy dan sebagainya. Tentu tugas polisi tidak berhenti kepada pengakuan ini saja, karena sesuai dengan ketentuan yuridis dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, kita harus memperkuat pengakuan itu, mencari pembuktian, mencari saksi dan sebagainya. Itu yang sedang kita usahakan. Antara lain pengakuannya dia dapat uang berupa cek ya dari Tommy dan sebagainya. Ini perlu kita cek. Juga pengakuannya bahwa dia melakukan hubungan telepon dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kita tidak bisa mendasarkan diri kepada pengakuan saja, tetapi juga kepada alat-alat bukti yang lain dan saksi. Dan ini yang sedang kita laksanakan. Sejauh ini apakah juga selain Elisa ada saksi-saksi lainnya? Seperti orang tua Elisa misalkan? Semua yang berkaitan dengan keterangan Elisa sudah kita lakukan pemeriksaan, bahkan bukan hanya menurut pengakuan dia, kita juga melakukan penyidikan ya terhadap saksi-saksi yang lain dan bukti-bukti yang lain. Kita cari terus. Pak, kira-kira apa kelemahan dari pengakuan Elisa sehingga polisi? Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa pengakuan saja tidak cukup, gitu. Itu ketentuan hukumnya. Ya, kenapa? Demikian, karena itu juga dalam rangka perlindungan hak asasi orang lain. Nanti dia ngaku dikasih duit oleh saudara gitu misalnya kan. Kalau kita hanya percaya pengakuan saudara, saya tangkap. Oleh karena itu hukum mengatur, ya kecuali pengakuan dia harus didukung dengan saksi, dengan bukti dan seterusnya. Ini semua dalam aturan hukum yang berlaku dan ini semua menunjukkan profesionalisme Polri yang saudara-saudara atau warga tuntut itu. Ya, jadi bukan ragu-ragu. Oke. Kemudian Pak mungkin Satu lagi ya. Kemudian bom itu kan sekarang sudah ada ya Pak, maksudnya diselidiki. Sejauh ini bagaimana Pak indikasi dari bom itu? Mungkin ini ada keluaran dari mana atau memang dirakit sendiri atau ini ada semacam satu yang mengeluarkan bom tersebut? Jadi kalau dari hasil puslapor, bahan dasar dari bom ini TNT. Kemudian ada nomornya dan seterusnya. Ini yang sedang kita lacak. Ada berapa distributor yang memasukkan TNT, di samping ada dahana dan sebagainya. Dan nomor ini berasal dari yang mana, distributor yang mana, distribusinya kemana dan sebagainya. Jadi tentu ini hal-hal semacam ini memerlukan waktu ya. Siapa tahu juga itu